Bayangkan, di dunia nyata kamu adalah seorang karyawan biasa yang setiap hari gemetar ketakutan di bawah perintah CEO barumu yang dingin dan kejam. Namun di dunia maya, kamu adalah seorang ketua guild game online yang galak, dan pelampiasan stresmu setiap malam adalah dengan memarahi anggota timmu yang paling payah, yang kebetulan adalah suami dalam gamemu. Hingga suatu hari, sebuah turnamen kantor membongkar semua rahasia. Suami payah yang selalu kau marahi itu ternyata adalah CEO kejam yang sama. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi saat bosmu tahu bahwa kau adalah istri galak yang meneriakinya setiap malam? Sebelum kita login ke dalam kisah cinta paling kacau ini, pastikan kalian sudah tekan tombol like, share, dan subscribe channel Dracin. Dan tonton sampai akhir, karena setiap levelnya akan penuh dengan komedi dan rasa canggung. Di dunia nyata, Sinta adalah seorang spesialis peredam suara. Ia berbicara hanya jika diperlukan, bergerak nyaris tanpa jejak di antara bilik-bilik kantor yang ramai, dan karyanya sebagai desainer grafis junior lebih sering menerima revisi daripada pujian. Ia adalah seorang pion di papan catur perusahaan game besar Arkon Digital, pion yang mudah dikorbankan dan sering diremehkan. Namun, saat jarum jam menunjukkan pukul 7 malam dan ia sudah berada di keamanan apartemen kecilnya, Sinta melepaskan jubah pionnya dan mengenakan mahkota ratunya. Di dunia game online era legenda, ia bukanlah Sinta, ia adalah KL, sang ketua guild Naga Api, seorang tiran digital yang strateginya brilian, perintahnya absolut dan amarahnya legendaris. Di bawah kepemimpinannya, Naga Api menjadi salah satu guild paling disegani di seluruh server. Namun, kerajaannya di dunia maya tidak mampu melindunginya dari gempa bumi yang terjadi di dunia nyata. Arkon Digital baru saja diakuisisi, dan seorang CEO baru ditunjuk untuk memimpin. Namanya Reza Adiwangsa. Pria itu datang seperti badai musim dingin, membekukan suasana kantor yang tadinya hangat dengan aura dingin dan tatapan matanya yang tajam. Ia tidak tersenyum, tidak berbasa-basi. Ia hanya menuntut kesempurnaan, dan di hari pertamanya, ia langsung menolak mentah-mentah 3 konsep desain yang telah Sinta kerjakan selama 2 minggu. Tidak efisien, tidak ada visi, hanya itu komentarnya, sebelum berjalan pergi meninggalkan Sinta yang merasa sekecil semut. Kehidupan Sinta di kantor yang tadinya hanya abu-abu, kini berubah menjadi neraka beku. Setiap hari adalah ujian di bawah pengawasan sang pangeran es. Satu-satunya pelariannya adalah dunia era legenda. Di sana, ia adalah penguasa. Di dalam guildnya, ada satu anomali yang selalu berhasil membuatnya terhibur sekaligus jengkel. Seorang karakter healer bernama Beban Tim. Pria ini adalah misteri. Ia sangat kaya, selalu menyumbangkan emas dalam jumlah masif untuk kas guild dan mensponsori item-item langka bagi anggota lain. Namun, kemampuan bermainnya benar-benar payah. Ia sering salah merapal mantra penyembuh, tersesat di dalam dungeon yang paling mudah sekalipun, dan lebih sering mati daripada hidup. KL, Sinta, setiap hari menjadikannya samsak verbal, memarahinya, dan memberinya tugas-tugas sepele seperti memunguti hasil jarahan. Anehnya, Beban Tim tidak pernah marah, ia hanya akan membalas dengan emoji tersenyum dan mengirimkan lebih banyak emas. Bagi KL, ia adalah Beban Tim yang lucu, peliharaan guild yang kaya raya, sebuah hiburan kecil di tengah kehidupannya yang semakin menekan. Dunia era legenda digemparkan oleh sebuah event baru, Gerbang Kayangan. Event ini menjanjikan harta karun paling langka, termasuk satu set armor legendaris bernama Zirah Surgawi, item terkuat yang pernah ada di dalam game. Namun, ada satu syarat yang mustahil bagi kebanyakan pemain. Untuk membuka peti terakhir yang berisi zirah itu, sebuah tim harus memiliki sepasang karakter yang terikat dalam status pernikahan. Bagi KL, sang ahli strategi, ini bukanlah masalah romansa, melainkan masalah logistik. Ia harus menikah, dan ia harus melakukannya dengan cepat. Ia memindai daftar anggota guildnya. Sebagian besar sudah memiliki pasangan di dalam game, dan sisanya terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Matanya kemudian berhenti pada satu nama, Beban Tim, sempurna.
Pria itu selalu online, selalu patuh, dan yang terpenting, ia tidak akan banyak bertanya. Malam itu, di tengah persiapan raid, KL mengirimkan pesan pribadi kepada sang healer payah. "Beban tim, datang ke kuil pernikahan sekarang," tulis KL. Nadanya seperti seorang jenderal yang memberi perintah. Balasan datang beberapa detik kemudian, lengkap dengan emoji bingung. "Ada apa, Ketua? Apakah ada item yang harus kupungut di sana?" KL memutar bola matanya. "Tidak, kita akan menikah." Keheningan menyelimuti jendela obrolan mereka selama hampir 1 menit penuh, sebuah rekor bagi beban tim yang biasanya langsung membalas. Akhirnya sebuah pesan muncul. Menikah? Tapi kenapa? "Aku butuh armor dari event Gerbang Kayangan, dan itu butuh pasangan. Kau satu-satunya yang tersedia dan tidak akan merepotkan," jelas KL tanpa ampun. "Anggap ini sebagai tugas guild. Setelah event selesai dan kita mendapatkan armornya, kita bisa langsung bercerai." Pesan lain datang, kali ini dengan emoji menangis. Tapi pernikahan itu sakral bahkan di dalam game. KL mulai kehilangan kesabarannya. "Dengar beban tim, kau mau armor itu jatuh ke tangan guild saingan kita, Serigala Es. Kau mau semua emas yang kau sumbangkan itu sia-sia, lakukan saja. Ini perintah." Setengah jam kemudian, di kuil pernikahan virtual yang megah, di hadapan pendeta digital dan beberapa anggota guild yang menonton dengan geli, KL sang tiran bersanding dengan beban tim sang healer payah. Karakter KL yang gagah dengan zirah hitamnya terlihat kontras dengan karakter beban tim yang mengenakan jubah penyembuh sederhana. Tidak ada kata-kata romantis, hanya ada transaksi. "Aku bersedia," kata KL cepat. "Aku juga bersedia," balas beban tim dengan ragu. Sebuah notifikasi muncul di layar mereka. "Selamat, KL dan beban tim kini resmi menjadi suami dan istri." Sinta di balik layarnya menghela nafas lega. Misinya selangkah lebih dekat. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menikahi pria yang sama yang membuat kehidupan nyatanya seperti neraka. Hari itu adalah salah satu hari terburuk dalam karir Sinta. Reza, sang CEO, mengadakan evaluasi mendadak untuk semua proyek desain yang sedang berjalan. Saat giliran Sinta, Reza menatap konsep desain karakter baru yang telah Sinta kerjakan selama sebulan penuh dengan tatapan dingin. Ia tidak mengatakan apa-apa selama hampir 1 menit, hanya menggeser-geser gambar di tabletnya. Lalu, ia mendongak, menatap langsung ke mata Sinta. "Ini," katanya dengan suara datar, "adalah contoh sempurna dari kemalasan intelektual. Tidak ada inovasi, tidak ada karakter, hanya pengulangan dari tren yang sudah usang. Ulangi dari awal, saya beri waktu 3 hari. 3 hari untuk pekerjaan yang memakan waktu 1 bulan. Sinta merasa seperti ditampar di depan seluruh timnya. Ia hanya bisa menunduk, menggigit bibirnya, dan menahan air mata amarah dan penghinaan. Ia bekerja lembur hingga larut malam, otaknya terasa buntu, dan setiap goresan pensil digitalnya terasa salah. Pukul 11 malam, ia akhirnya menyerah. Ia butuh pelampiasan, ia butuh menjadi KL. Ia masuk ke dalam era legenda, tepat saat Guild Naga Api akan memulai raid mingguan mereka ke sarang naga paling sulit. Amarah yang ia pendam seharian kini siap untuk meledak, dan targetnya sudah jelas. "Beban tim, di mana kau?" teriaknya di saluran suara guild. "Di sini, Ketua, istriku," jawab sebuah suara ragu-ragu. "Jangan panggil aku istrimu," bentak KL. "Fokus, tugasmu hanya 1 malam ini. Tetap hidup dan berikan mantra penyembuh pada tank utama kita. Jangan lakukan hal lain, jangan memungut bunga, jangan mencoba menyerang, jangan bahkan bernapas ke arah yang salah. Mengerti?" Baik, Ketua." Raid pun dimulai. Seperti biasa, beban tim adalah sebuah bencana. Ia salah memberikan mantra penyembuh pada monster, bukan pada tank. Ia jatuh ke dalam lubang lava, ia bahkan berhasil tersangkut di antara dinding. Setiap kesalahannya memicu ledakan amarah dari KL. "Apa yang kau lakukan, bodoh? Apakah keyboardmu terbuat dari jelly? Fokus!" teriaknya, suaranya menggema di headset semua anggota guild. "Kalau kau mati sekali lagi, aku sendiri yang akan menghapus karaktermu dari guild ini."
Para anggota guild lain hanya bisa diam, sudah terbiasa dengan amukan sang ketua pada peliharaannya itu. Mereka tidak tahu bahwa di sebuah penthouse mewah di pusat kota, Reza Adiwangsa sedang duduk di depan komputernya yang canggih, mendengarkan setiap teriakan itu dengan senyum tipis yang geli. Ia dengan sengaja membuat karakternya mati lagi hanya untuk mendengar ledakan amarah dari wanita yang sama yang beberapa jam lalu berdiri gemetar di hadapannya. Baginya, ini adalah hiburan terbaik di dunia. Beberapa minggu setelah pernikahan virtual mereka, sebuah email dari Departemen Sumber Daya Manusia menggemparkan seluruh kantor Arkon Digital. Dalam rangka meningkatkan kerjasama dan semangat tim, perusahaan akan mengadakan sebuah acara team building akhir pekan yang bersifat wajib. Acaranya, sebuah turnamen internal game era legenda. Semua karyawan, dari level terendah hingga tertinggi, diwajibkan untuk berpartisipasi menggunakan karakter pribadi mereka. Jantung Sinta serasa jatuh ke perutnya. Ini adalah mimpi terburuknya. Selama ini, ia berhasil menjaga dua dunianya tetap terpisah. Di kantor, ia adalah Sinta yang pendiam. Di era legenda, ia adalah KL yang ditakuti. Jika ia ikut turnamen ini, semua orang akan tahu. Rekan-rekannya akan tahu bahwa gadis administrasi yang sering mereka suruh-suruh ternyata adalah ketua guild yang sering mereka bicarakan dengan kagum. Dan yang lebih parah, Reza akan tahu. CEO-nya yang dingin dan kejam itu akan tahu bahwa karyawan junior yang baru saja ia marahi habis-habisan adalah istri galak yang meneriakinya setiap malam di dunia maya. Membayangkannya saja sudah membuat Sinta ingin mengundurkan diri dan pindah ke planet lain. Ia mencoba mencari cara untuk menghindar, mengaku sakit, ada urusan keluarga, apapun. Namun, email itu dengan jelas menyatakan bahwa partisipasi bersifat mutlak dan akan mempengaruhi penilaian kinerja tahunan. Tidak ada jalan keluar. Malam itu, ia masuk ke dalam game dengan perasaan gundah. "Beban tim, kau dapat email dari kantor?" tanyanya di obrolan pribadi. "Tentu saja," balas beban tim dengan emoji tersenyum. "Akan sangat menyenangkan, kita bisa menunjukkan pada mereka kekuatan Guild Naga Api." Sinta menghela napas. Tentu saja pria ini senang. Ia tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. "Dengar," tulis Sinta dengan serius. "Di turnamen itu, jangan bicara padaku. Jangan sebut aku istrimu, jangan bahkan mendekatiku. Anggap kita tidak saling kenal. Ini sangat penting." "Tapi kenapa?" tanya beban tim dengan emoji sedih. "Karena duniaku yang sebenarnya tidak sama dengan dunia ini," balas Sinta ketus sebelum akhirnya keluar dari game. Ia menatap langit-langit kamarnya, merasa seperti seorang buronan yang hari eksekusinya semakin dekat. Ia tidak tahu bahwa di seberang kota, sang Algojo justru sedang tertawa geli, tidak sabar menunggu hari di mana dua dunia mereka akhirnya akan bertabrakan. Hari turnamen tiba. Aula utama kantor Arkon Digital diubah menjadi arena e-sport dadakan. Puluhan komputer berjajar rapi dan sebuah layar proyektor raksasa menampilkan logo era legenda. Suasananya meriah, semua karyawan tampak bersemangat kecuali Sinta. Ia duduk di salah satu komputer di sudut paling belakang, berharap bisa menjadi tak terlihat. Ia sengaja datang terlambat agar tidak perlu banyak bersosialisasi. Turnamen berjalan dengan sistem gugur. Tim Sinta, yang secara kebetulan diisi oleh beberapa anggota Guild Naga Api lainnya, melaju dengan mudah. Strategi brilian dari KL, Sinta, membuat mereka tak terkalahkan. Rekan-rekan kerjanya yang satu tim menatapnya dengan kagum. "Wow, Sinta, ternyata kau jago sekali," puji salah satu dari mereka. Sinta hanya bisa tersenyum kaku. Akhirnya, tibalah babak final. Tim Sinta akan berhadapan dengan tim yang secara mengejutkan juga berhasil sampai ke puncak, tim dari divisi eksekutif. Jantung Sinta berdebar kencang. Ia melihat Reza duduk dengan tenang di barisan depan, dikelilingi oleh para direktur. Dan untuk babak final ini, seru MC acara dengan semangat. Kita akan menampilkan nama asli para pemain di samping nama karakter mereka di layar utama. Keringat dingin mulai membasahi dahi Sinta. Inilah saatnya.
Layar raksasa itu mulai menampilkan profil para pemain. Di sisi tim Sinta, muncul foto dirinya di samping nama KL. Bisik-bisik langsung terdengar di seluruh ruangan. Sinta itu KL, ketua naga api. Namun, semua bisikan itu langsung senyap saat profil tim lawan muncul. Ada beberapa nama direktur dan kemudian yang terakhir. Sebuah foto formal dari sang CEO, Reza Adiwangsa, muncul di layar. Dan di sampingnya tertulis nama karakter yang membuat seluruh dunia Sinta runtuh, Beban Tim. Keheningan yang pekat menyelimuti aula. Semua orang menatap layar, mencoba memproses informasi yang mustahil itu. CEO mereka yang dingin dan berkuasa adalah Beban Tim, si healer payah yang terkenal di seluruh server, dan Sinta, desainer junior yang pendiam itu adalah KL, ketua guild yang galak sekaligus istri dari karakter CEO mereka di dalam game. Sinta menatap Reza yang duduk di sebelah ruangan. Pria itu tidak terlihat panik atau malu. Sebaliknya, ia menatap balik ke arah Sinta dan untuk pertama kalinya, Sinta melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan lagi tatapan dingin seorang CEO, melainkan sebuah senyum tipis yang penuh dengan kemenangan dan kejahilan. Semua topeng telah terbuka, dan Sinta merasa seperti sedang berdiri telanjang di tengah panggung termegah di dunia. Keesokan harinya, berjalan melewati koridor kantor terasa seperti berjalan di atas karpet merah yang terbuat dari tatapan canggung dan bisikan. Semua orang menatap Sinta, bukan lagi sebagai desainer junior yang tak terlihat, melainkan sebagai nyonya CEO di dunia maya, sang tiran digital yang setiap malam meneriaki bos besar mereka. Beberapa rekan kerja mencoba menyapanya dengan senyum aneh, campuran antara rasa takut dan geli. Sinta hanya bisa menunduk, berharap lantai di bawahnya akan terbelah dan menelannya hidup-hidup. Ia menghabiskan sepanjang pagi di mejanya, pura-pura sibuk, tidak berani mengangkat kepalanya. Setiap kali pintu lift berbunyi, jantungnya berdebar, takut jika itu adalah Reza. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin Reza akan melupakan semuanya, menganggapnya sebagai lelucon. Namun, harapannya pupus saat sebuah pesan instan muncul di layar komputernya. Dari Reza Adiwangsa. Isinya singkat dan menusuk, "Ruanganku, sekarang." Dengan langkah seberat timah, Sinta berjalan menuju kantor CEO di lantai tertinggi. Kantor itu luas, minimalis, dengan dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota. Reza sedang berdiri membelakanginya, menatap keluar jendela. Keheningan di ruangan itu terasa lebih menekan daripada teriakan KL di medan perang. "Duduk," kata Reza tanpa berbalik. Sinta duduk dengan kaku di kursi di depan meja besar Reza. Ia mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Dipecat, dimutasi ke cabang terpencil, atau mungkin disuruh membersihkan toilet. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Reza akhirnya berbalik. Ia berjalan mendekati mejanya, namun tidak duduk. Ia bersandar di tepi meja, menatap Sinta dari atas. Ekspresinya sulit dibaca, tidak marah, tapi juga tidak ramah. Jadi, ia memulai, suaranya tenang namun dalam. "KL." Sinta menelan ludah. "Maafkan saya, Pak, hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya. Saya tidak tahu kalau itu Anda. Semua yang saya katakan di dalam game, saya tidak bermaksud." Reza mengangkat tangannya, menghentikan kalimat Sinta. "Aku tahu," katanya. Ia kemudian berjalan ke arah sebuah lemari di sudut ruangan, membukanya, dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah piala berkilauan. Piala dari kejuaraan dunia era legenda 5 tahun yang lalu. "Pernah dengar nama Zephyr?" tanyanya santai. Sinta terbelalak. Zephyr, sang pemain solo legendaris yang menghilang secara misterius di puncak karirnya. Tentu saja ia tahu. Itu Anda?" Reza tersenyum tipis. "Sudah lama sekali, sebelum semua ini." Ia meletakkan piala itu kembali. "Intinya Sinta, aku bukan pemain yang payah." Pengakuan itu membuka sebuah kotak Pandora baru yang membuat Sinta semakin bingung. "Jika kau bukan pemain payah," tanya Sinta, keberaniannya entah datang dari mana. "Lalu kenapa? Kenapa kau berpura-pura menjadi beban tim?" Reza kembali ke mejanya dan duduk di kursinya. Kini menatap Sinta dengan tatapan yang lebih terbuka.
Karena menjadi CEO itu melelahkan, akunya dengan jujur. Setiap hari, aku harus menjadi sempurna, membuat keputusan yang tepat, memimpin, menjadi kuat. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada ruang untuk menjadi manusia. Ia menghela napas. Di dunia nyata, semua orang mengharapkan sesuatu dariku. Tapi di dalam game, sebagai beban tim, aku bebas. Aku bisa menjadi canggung, aku bisa membuat kesalahan, dan tidak ada yang peduli. Aku bisa menjadi beban, dan itu terasa melegakan. Lalu kenapa kau bergabung dengan guildku? Tanya Sinta lagi. Karena aku mengagumi Kyle, jawab Reza langsung, membuat Sinta terkejut. Aku melihat caramu memimpin, strategimu, ketegasanmu. Kau adalah pemimpin sejati. Aku ingin melihatnya dari dekat. Ia kemudian tersenyum geli. Dan aku harus mengakui, aku sudah tahu identitasmu sejak beberapa bulan yang lalu. Kali ini, giliran Sinta yang merasa dunianya jungkir balik. Kau tahu, sejak kapan? Sejak kau secara tidak sengaja menyebutkan nama klien yang sama persis dengan yang baru saja kutolak di rapat saat kau sedang memarahi anggota guild lain, jelas Reza. Hanya butuh sedikit penyelidikan untuk menghubungkan titik-titiknya. Jadi, selama ini, semua omelan itu, semua teriakan itu, Reza tahu itu ditujukan padanya. Dan kau tidak marah? Tanya Sinta tak percaya. Marah? Reza tertawa kecil, sebuah suara yang terdengar aneh keluar dari mulutnya. Sinta, itu adalah bagian terbaik dari hariku. Di kantor, kau menunduk takut padaku. Tapi di malam hari, kau meneriakiku, menyuruhku memungut bunga, dan memanggilku bodoh. Itu adalah satu-satunya interaksi paling jujur yang aku dapatkan sepanjang hari. Aku justru menikmatinya. Pengakuan itu begitu absurd, begitu di luar nalar, hingga Sinta tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Pria di hadapannya bukanlah sekedar CEO yang dingin atau pemain pro yang menyamar. Ia adalah seorang pria rumit yang menemukan pelarian anehnya dengan menjadi samsak verbal bagi karyawannya sendiri di dunia maya. Kebenaran ini jauh lebih aneh daripada fiksi manapun. Percakapan di ruang CEO itu mengubah segalanya. Batasan yang tadinya begitu jelas kini menjadi kabur. Di kantor, Reza tetaplah CEO dan Sinta tetaplah desainer junior. Namun, ada sesuatu yang berbeda di udara. Terkadang saat Sinta sedang presentasi, ia akan menangkap kilat geli di mata Reza, seolah bosnya itu sedang mengingat kembali saat ia diteriaki karena salah merapal mantra. Dan terkadang, Sinta akan membalas tatapan dingin Reza dengan sedikit lebih percaya diri, seolah berkata, "Aku tahu rahasiamu." Kehidupan mereka di dunia maya juga berubah. Sinta tidak lagi bisa memarahi beban tim dengan leluasa. "Beban tim, cepat berikan mantra penyembuh," teriaknya suatu malam. Lalu ia berhenti sejenak. "Pak," tambahnya dengan canggung. Seluruh anggota guild yang sedang online tertawa terbahak-bahak. Reza di sisi lain justru semakin menikmati perannya. Ia akan dengan sengaja membuat kesalahan-kesalahan kecil hanya untuk memancing reaksi Sinta. "Maaf ketua, tanganku licin," tulisnya di obrolan setelah jatuh ke jurang untuk ketiga kalinya. "Jangan banyak alasan Reza," balas Sinta tanpa sadar menggunakan nama aslinya. "Ups," tulis Sinta lagi beberapa detik kemudian. Hubungan mereka menjadi sebuah permainan tarik ulur yang lucu dan aneh. Di dunia nyata, Reza adalah atasannya yang berkuasa. Di dunia maya, Sinta adalah ketuanya yang galak. Mereka mulai seling makan siang bersama di atap gedung, membahas strategi untuk game sekaligus strategi untuk perusahaan. Rekan-rekan kerja Sinta hanya bisa menatap dengan bingung, tidak mengerti bagaimana desainer junior yang pendiam itu bisa tiba-tiba menjadi begitu dekat dengan sang CEO. Suatu sore, setelah berhasil menyelesaikan sebuah proyek besar, Reza menghampiri meja Sinta. "Kerja bagus hari ini," katanya, suaranya tetap profesional. "Sebagai hadiah, bagaimana jika malam ini kita mencoba mengalahkan naga legendaris itu berdua saja?" Sinta menatapnya, sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. "Kau yang akan menjadi tank atau aku?" tanyanya, sebuah pertanyaan yang memiliki makna ganda.
Reza tertawa. Malam ini katanya kita partner. Dan di antara kode-kode digital dan laporan keuangan, di antara dunia nyata dan dunia maya, Sinta dan Reza akhirnya menemukan level baru dalam hubungan mereka. Sebuah level di mana mereka tidak lagi hanya sekedar bos dan karyawan atau ketua dan anggota, melainkan dua orang yang akhirnya menemukan satu sama lain. Dan begitulah akhir dari kisah antara sang ketua guild yang galak dan si healer yang payah yang ternyata adalah seorang desainer junior dan bos CEO-nya. Kisah Sinta dan Reza mengajarkan kita bahwa terkadang di balik topeng dingin di dunia nyata atau karakter canggung di dunia maya, kita bisa menemukan partner yang paling tidak kita duga. Mereka membuktikan bahwa cinta dan tawa bisa ditemukan di tempat paling aneh sekalipun, baik di ruang rapat maupun di medan perang digital. Terima kasih banyak sudah mengikuti petualangan lucu dan canggung ini dari awal hingga akhir. Menurut kalian, adegan mana yang paling lucu? Saat Sinta memarahi Reza di game atau saat identitas mereka terbongkar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like jika kalian suka dengan akhir ceritanya, dan pastinya subscribe channel Dracin agar tidak ketinggalan kisah-kisah tak terduga lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.